Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Muhammad Ihsan ingin membahas bab 3, yaitu tentang networking model. Jadi di sini kita langsung saja pada ke pembahasannya. Nah, di sini yang pertama ada konsep networking model. Networking model adalah model jaringan yang digunakan untuk mewakili objek dan hubungannya dalam komputasi. Model jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mempelajari perilaku jaringan, mengevaluasi kinerja jaringan, menguji algoritma. Nah, contoh networking model yang sering digunakan adalah networking model OSI dan TCP/IP. Nah, apa sih networking model OSI itu? Nah, jadi singkatan OSI adalah Open System Interconnection atau OSI adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Dan model TCP/IP adalah serangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. Nah, kita lihat di sini Open Networking Model eksis memiliki modelnya tersendiri. Salah satunya pada tahun 1974 vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA atau Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu ketika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, apa masalahnya? Masalahnya jika suatu jaringan komuter itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara mereka memiliki networking modelnya sendiri. Maka dari itu datanglah open networking model sebagai pembuka. Networking model sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada TCP/IP model. Nah, jadi penjelasan TCP/IP model semuanya ada di sini ya teman-teman. Jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, jadi ini layer-layernya teman-teman. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan membahas application layers dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada TCP/IP application layer. Nah, application layer itu berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Dan seterusnya di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga penjelasannya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, jadi ini penjelasan pada application layer ya teman-teman. Jadi kita akan membahas layer selanjutnya. Di sini ada transport layer. Yang berfungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data ya teman-teman.
Nah, di sini ada juga untuk transport layer, terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini ada juga TCP, more reliable, digunakan untuk IP karena support error checking. Di sini juga ada UDP, more faster, digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, di sini juga ada salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP. TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, lanjut pada network layer, di mana untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP atau Internet Protocol. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu membersihkan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, di sini yang kedua routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos atau mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Di sini ada data link layer dan physical layer, di mana data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FPS atau frame check sequence, yaitu error detection mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Di sini ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini ada OSI model. Untuk konsepnya seperti ini, dimana untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization of Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.